Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Carmila dengan NPM 2301051043. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi entitas pada publik di rumah sakit, yaitu pengenalan entitas publik pada rumah sakit. Jadi, entitas publik itu adalah badan hukum yang didirikan oleh negara atau pemerintah daerah. Nah, termasuk rumah sakit seperti yang kita bahas dalam materi ini, seperti rumah sakit umum dan juga rumah sakit khusus. Rumah sakit publik menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat dan memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar. Keunikan dari rumah sakit ini adalah akuntansi entitas publik rumah sakit memiliki karakter khusus, termasuk fokus pada transparansi dan akuntabilitas. Oke, selanjutnya adalah perbedaan akuntansi entitas publik dan swasta. Jadi memang ada beberapa perbedaan antara entitas publik dan swasta itu sendiri. Yang pertama kita lihat dari aspek tujuan. Pada entitas publik, tujuannya adalah melakukan pelayanan dan kepentingan untuk publik dan masyarakat. Sedangkan pada entitas swasta, tujuannya adalah mencapai laba dan keuntungan pemiliknya. Kita lihat dari aspek sumber pendanaan. Jadi memang sumber pendanaan dari entitas publik itu adalah pajak, retribusi, hibah, hingga anggaran pemerintah. Sedangkan pada entitas swasta, pendanaan itu sendiri dari modal sendiri, pinjaman atau investasi dari investor. Kemudian pada aspek standar akuntansi, pada entitas publik ini menggunakan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Sedangkan pada entitas swasta menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK. Kemudian pada aspek pengguna laporan, memang yang menggunakan laporan pada entitas publik ini adalah masyarakat, pemerintah, hingga pemangku kepentingan. Sedangkan pada entitas swasta, pengguna laporannya adalah pemegang saham, investor, dan kreditur. Pada laporan keuangan, entitas publik ini melaporkan laporan realisasi anggaran, neraca, dan lain-lain. Sedangkan pada entitas swasta, dia melaporkan laporan laba rugi, arus kas, dan lain-lain. Kemudian pada aspek akuntabilitas, entitas publik ini memang transparansi dan akuntabilitas publik. Jadi maksudnya memang laporan keuangan ini dilaporkan sepenuhnya sehingga masyarakat umum pun bisa melihat bagaimana laporan tersebut sesuai dengan adanya dan memang sesuai faktanya. Sedangkan pada entitas swasta, akuntabilitas ini memang diberikan kepada pemilik dan investor. Oke, selanjutnya dasar hukum akuntansi entitas publik rumah sakit. Yang pertama itu dasar hukumnya adalah UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang pengelolaan aset dan keuangan daerah. Kemudian dasar hukum kedua adalah UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang mengatur tentang manajemen dan keuangan rumah sakit. Sedangkan dasar hukum yang ketiga yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar akuntansi rumah sakit yang mengatur tentang pelaporan keuangan. Oke, selanjutnya adalah prinsip. Akuntansi entitas publik rumah sakit didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contohnya seperti transparansi, akuntabilitas, konsistensi, hingga pertanggungjawaban. Kemudian standar akuntansi keuangan entitas tanpa tujuan laba atau SAK etap yang digunakan sebagai dasar. Jadi standar akuntansi pada rumah sakit memang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau tidak secara komersial. Kemudian penyusunan laporan keuangan rumah sakit. Yang pertama itu ada neraca, yaitu menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas rumah sakit pada tanggal tertentu atau periode tertentu. Kemudian selanjutnya adalah laporan laba rugi, yaitu merinci pendapatan, biaya, dan laba atau rugi rumah sakit selama periode tertentu. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas, yaitu menjelaskan aliran kas masuk dan aliran kas keluar rumah sakit selama periode tertentu. Untuk pertanggungjawabannya, rumah sakit bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan penggunaan dana publik. Sedangkan pada pelaporan,
Laporan keuangan rumah sakit diaudit secara berkala dan dipublikasikan kepada publik, sehingga masyarakat umum pun bisa melihat laporan keuangan pada rumah sakit tersebut. Selanjutnya adalah pengawasan dan audit keuangan rumah sakit. Seperti pada badan-badan atau perusahaan, rumah sakit juga memiliki pengawasan terhadap laporan keuangan. Yang pertama itu ada auditor internal. Tugasnya adalah memeriksa dan mengevaluasi proses akuntansi internal. Kemudian ada auditor eksternal. Dia memeriksa dan memberikan opini independen mengenai laporan keuangan. Dan yang terakhir ada lembaga pengawas. Tugasnya memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan rumah sakit secara keseluruhan. Selanjutnya adalah penganggaran dan pengelolaan keuangan. Jadi penganggaran dan pengelolaan keuangan ini memiliki 4 proses. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menetapkan rencana anggaran untuk berbagai program dan kegiatan rumah sakit. Setelah melakukan perencanaan, selanjutnya adalah penganggaran, yaitu menetapkan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan. Proses selanjutnya adalah pengendalian, yaitu memantau dan memastikan semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang diajukan. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi, yaitu mengevaluasi kinerja suatu rumah sakit secara berkala. Selanjutnya adalah isu-isu terkini dalam akuntansi entitas publik. Yang pertama adalah teknologi. Seperti yang kita ketahui, dengan berkembang cepatnya teknologi, seorang akuntan harus peka dan beradaptasi dengan cepat dalam hal teknologi. Yang kedua adalah standar. Memang standar akuntansi ini akan terus melakukan perubahan, sehingga sekali lagi seorang akuntan harus beradaptasi dengan cepat. Dan yang ketiga adalah tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan teman-teman dan penonton sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.